Timnas D hari ini malam ini kita lawan Saudi di ronde ketiga Piala Dunia 2026 kualifikasi. Menurut gue momen yang sangat seru buat warga Indonesia ya. Kita selalu nunggu momen-momen ini, nggak sering kan, nggak kayak Liga Inggris yang setiap minggu. Dan banyak sebenarnya bisa dikupas dari sisi permainan, dari sisi teknis, kualifikasi sendiri, dari sisi non teknis. Menurut gue ini game yang bakal menarik karena lawannya sangat susah. Ada Mancini yang manajer sangat-sangat hebat melawan kita, dan tim-timnya yang ada pemain Roma di sana, ada pemain Al Ahly dan lain-lain. Dan kita tahu lah Saudi sekuat apa. Sebelum kita mulai, jangan lupa seperti biasa follow, subscribe YouTube Grombo, TikTok Grombo, Instagram Grombo. Ada juga Bang Gundo dengan TikToknya dan Instagramnya. Yoi. Coba di follow. Arsenal Fox juga nih Bang Basya di TikTok dan Instagram ya. Follow. Jangan nonton. Oke, let's go. Let's go. Aduh, pede nggak nih? Pede nggak? Tergantung ya. PD-nya kita ngelihat PD untuk apa. Ya. Kalau gue PD sama ke STY target peringkat 4 yaitu ke playoff, menurut gue ada harapan. Cuman kalau game individu, menurut gue game pertama kita dikasih game yang lumayan susah atau bisa dibilang paling susah, ya kan? Saudi yang sangat kuat, nggak cuma dari timnasnya, cuma dari industri bolanya juga mereka kelihatan tahun terakhir berapa uang yang mereka lempar untuk menggedekan industrinya. Dan sama juga di Indonesia ya, kita nggak bisa bilang kita nggak ada perkembangan yang gila banget. Betul. Setahun 2 tahun terakhir kan. Cuman agak berat kayaknya ini ya. Menurut lo gimana, Gundo? Ya, bagus sih dapat Saudi di awal pertama ya. Tes mental. Iya pasti dong. Kita nggak apa-apa kalah di awal untuk bangkit di akhir. Karena ada 10 pertandingan yang akan dijalani. Home dan away. Ini akan jadi evaluasi hasil apapun, mau kalah, mau seri, menang, ya realistis 0,01%. Dengan power Saudi, terutama kita main away. Itu yang harus digarisbawahi. Tapi ya pasti kalau dari STY, masyarakat ataupun ya insan sepak bola berharap ada poin yang didapat. Ya minimal satu dah. Kita away jangan tahan kosong lah. Gitu. Realistisnya 1 aja nggak apa-apa lah buat ngamanin gitu. Secara mental kita pasti wah bisa nih kita seri lawan Arab Saudi. Pertandingan lain ya siapa tahu kita bisa menang gitu. Dan intinya kalaupun kalah, kalau gua tetap sistem kualifikasi peringkat liga seminimal mungkin kebobolan sih, itu aja gua. Iya, soalnya ya setiap gol tuh ngaruh kan, apalagi gue udah main kualifikasi. Dan sebenarnya kalau gue ngeliat Saudi, faktor utama yang gue pengen perhatiin di timnas tuh dari sisi defense. Apakah bisa nampung gitu, ya kan? Soalnya nggak cuman di seberapa bagus struktur defense, seberapa kuat defense-nya, cuman kedisiplinan dalam defense itu gitu. Soalnya gue ngeliat timnas gue lupa waktu U23 atau waktu AFC Cup kemarin, timnas tuh mencain rekor kartu merah paling banyak. Sering banget lo nyadar kartu merah timnas. Nah itu kan kita ngelihat lagi nggak cuman hanya seberapa baik mereka bertahan, cuman disiplin dalam bertahan. Nah itu yang gue pengen lihat, bisa nggak dengan Jay Itzes yang gue dengar bakal jadi kapten, kita ada kedisiplinan itu gitu. Menurut lo yang bakal main nih, yang menurut lo layak lah 3 di belakang siapa? Atau 5 di belakang? Gue ngeliat Indonesia di AFC Cup kemarin itu kita bisa game lawan Australia. Di babak kedua kita udah mungkin habis fisik apa segala macam. Babak pertama kita sangat bisa mengimbangi Australia gitu loh. Dari sisi permainan ada beberapa babak satunya. Babak lawan peluang. Australia. Keren. Manchester City itu Indonesia. City ball. Terus kita bicara soal di group stage lawan Jepang. Lawan Jepang, ya Jepang jauh lebih dari asal di level kita. Tapi bisa low block tapi gitu. kita bisa main low block, dan itu tanpa Jay Itzes dan Martin Paes. Ya kan? Menurut gua dengan 2 kehadiran Jay Itzes dan Martin Paes ini, yang dua-duanya satu pemain yang baru promosi ke Serie A dengan Venezianya, Martin Paes yang team of the season bareng Messi ya. MLS All Star All Star. Menurut gua tuh sangat memberikan improvement banget buat
buat Indonesia. Kalau kita bisa bermain kayak gitu lawan Australia, lawan Jepang, mentalitas kita ke sana harus take points. Iya. Jangan minder, kita tahu kita main away, tapi kita juga tahu kita sebenarnya main lebih bagus ketika kita main away. Jujur gitu, aja. Menurut lo gitu? Menurut gua karena gini, terlepas dari mungkin kualitas rumput di Indonesia atau gimana, tapi ketika kita main away, kemarin deh yang under 23 di Qatar. Kita bisa melawan Korea. Mainnya bagus, cantik gitu loh. AFC juga di Qatar juga kita bisa ngimbangin kurang lebih. Irak juga bisa kita push untuk dia benar-benar main serius banget gitu loh. Kita bisa golin gitu loh. Kita yang tadinya kita sebelum ada STY mungkin agak sedikit susah ngalahin Vietnam kita libas bener-bener gitu loh. 3-0. Iya, dan head to head tackle Vietnam kita menang terus gitu loh. Jadi gue ngerasa nggak perlu minder, terlepas dari squad Saudi juga yang juga bagus-bagus banget dan pelatihnya juga sangat experience Mancini, tapi gue ngeliat ada peluang untuk take points. Dan gue setuju sama Koci. Udah anggap aja gedebok pisang. Iya. Loh, sebenarnya kan semuanya di mental. Kalau kita udah masuk udah takut wah ini Saudi menang lawan Argentina bla 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 ya selesai. Dan waktu itu juga nggak ada Tom Hay juga kan? Ya banyak lah. Iya, beda nggak lah, ada. menurut gue. Nggak ada Verdong. Jadi ini walaupun kita ngelawan tim yang susah, tapi kita punya beberapa pemain yang improvement dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi intinya kita harus ngelimitasi dua hal sih menurut gua. Kesalahan-kesalahan nggak penting, pelanggaran nggak penting yang tadi Indonesia tuh yang lu bilang kartu merah tuh, disiplin. Dan blunder gitu loh. Blunder yang nggak penting, makanya di sini dengan tadi hadirnya pemain tersebut seharusnya bisa melimitasi isu tersebut. Sebenarnya kita kalau ngomongin blunder nggak bisa terlepas dengan segala respect Hernando. Kita ngelihat 2 game terakhir di Irak, ya kan di GBK. Gol terakhir tuh yang penalti itu kan karena blundernya Hernando yang akhirnya Jordi Amat kalau nggak salah ya kartu merah. Nah sebenarnya ini pertanyaan nih, kalau kita ngelihat skill udah pasti kita tahu Martin Paes mungkin di atas ya. Cuman kelayakan untuk main ini bisa bisa diargumentasi gitu. Siapa yang layak? Hernando yang sudah membuktikan kelayakan dia jadi kiper, udah membuktikan jati diri dia, mental dia beberapa tahun terakhir sebagai timnas inti, sebagai pemain inti. Apakah Martin Paes yang dia baru latihan kemarin nih, 2-3 hari terakhir gitu, baru masuk, baru resmi kemarin. Sebenarnya gue nggak tahu nih layakan mana sebenarnya. Nggak cuma dari sisi teknis ya, cuma non teknis. Kita harus mikirin Hernando juga orang yang harus kita hormatkan. Pasti, gitu. harus. Nah, menurut lo gimana, Sen? Kalau dari 3 nama, ya 3? Kok 3? Kan ada Nadeo dipanggil. Lo masukin Nadeo juga. Kan dipanggil. Yeah. Berarti kan kalau STY manggil kiper baru berarti ada something dong. Sebelumnya kan siapa tuh gue lupa namanya, Aji atau siapa ya? Yang di sebelum-sebelumnya lah. Pokoknya bukan Nadeo gitu. Martin Paes ya pasti itu poin plus buat timnas, tapi kita harus ingat kualifikasi. Kita butuh pemain yang sudah ada ritme permainan, match fitness, terus form mereka seperti apa, itu juga harus diperhatikan. Mungkin Coach Shin juga melihat itu. Kalau dari 3 nama untuk di game ini gue pilih Nadeo. Lu berat juga. Karena bukan karena dia di 3-4 pertandingan Liga 1 paling konsisten dibanding Hernando. Secara form dia, secara tim itu semua lebih oke. Tapi kalau internasional ya pasti orang Martin Paes gitu. Cuma nggak ada salahnya form yang sudah dipakai di liga itu bisa coba diteruskan di timnas. Ya menurut gue STY nggak mungkin ngambil resiko itu sih. Dengan animo media, animo massa yang udah sangat excited adanya Martin Paes, suatu pemain udah digadang-gadang 6 bulan terakhir. Menurut gue nggak mungkin ngambil resiko tiba-tiba plot twist. Nadeo tiba-tiba. Iya, nggak tahu kan. Ya kan, kalau gue lihat kalau kita dan menurut lu good point juga Nadeo yang ada ritmenya yang sudah main bagus di Liga 1, cuman Martin Paes menurut gue mau nggak mau harus main. Iya. Soalnya sorry to kalau say, secara realistis ya memang Martin Paes gitu. Sorry to say Hernando sebagus-bagusnya Hernando. Ya dari sisi tinggi, dari sisi fisik nggak bisa ngalahin pemain selevel Martin Paes, dan gue nggak mau ngambil resiko itu karena Hernando sudah membuktikan sama timnas, udah loyal, sudah selalu hadir, selalu ngerti nggak lo? Dengan save-nya di UFC di AFC 23 menurut gue ilangin tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Kita mikir sebagai dari sisi kompetensi aja udah. Yang udah jelas, udah clear, ini waktunya kita fokus. Ini bener-bener
momen terbaik kita. Ya. Ya kan? Setuju. Momen terbaik kita ini, peluang terbaik kita dari seratusan tahun terakhir, ya kan? Mainin pemain terbaik kalian gitu. Harapan gue sih itu sih sama STY. Nah, dari back sendiri menurut lo yang pantas 3 di belakang siapa? Soalnya Hubner kan akumulasi, Rizky Ridho ada, Jody Amat nggak ada, ya kan? Ada Itses, ada Hadir. Siapa lagi hadir? Walsh hadir. Pasti nama? Rizky Ridho, Jordi Amat enggak. Jadi sebenarnya kalau komposisi back itu ada beberapa opsi yang ST bisa taruh di situ. Karena ini balik lagi tergantung siapa yang midfieldnya dia bakal pakai gitu. Pemain kayak Nathan Joaon dia bisa main di center back, dia bisa main di midfield. Kalau ST mungkin mau balance di midfield, satu si Tom Hay yang lebih jenderal lapangan tengah, dan satu lagi yang mungkin lebih physical, maka Nathan Joaon akan taruh di tengah. Maka otomatis center backnya pasti Jesus di tengah. Kalau kita ngelihat experience dia pernah naruh Sandy Walsh di lawan Jepang waktu itu. Back kanan. Di back tengah, gue lupa back tengah kanan. Back tengah kanan kalau nggak salah. Bisa juga siapa Sandy Walsh taruh situ, atau Rizky Ridho main di situ. Yang di sebelah kirinya LCB-nya jadi siapa Shane Patinama juga bisa. Jadi ini balik lagi tergantung komposisi tengah mana. Apakah ST lebih prefer mungkin Hey Jenner tapi mungkin untuk on the ball-nya supaya Joaon lebih bagus dari belakang, atau dia pingin di tengah tuh orang yang work rate tinggi kan. Joaon kan secara work rate udah paling top nih orang, lari depan belakang nggak ada capeknya gitu. Jadi gitu. Bisa juga pasti ada Verdong mungkin hampir pasti akan main di LWB. Nah di kanan ini kan kita RWB ini banyak opsi, ada Asnawi kapten loh kayak bakal main sih. Ya menurut gue buat potong ya, menurut gue ada 3 pemain yang harus wajib masuk. 3 pemain di lini defense. 1 JHS, 2 Verdong, 3 Rizky Ridho menurut gue. Setuju. Rizky Ridho menurut gue pemain yang sangat underrated. Menurut gue tuh pemain top. Dan kita ngeliat komposisinya berapa kali bareng Itses tuh klopnya pas banget. Dari sisi fisik juga tinggi, bisa ngalahin. Itu enak buat main bola udara. Iya, bisa ngalahin soalnya strikernya Saudi berat. Iya. Bisa juga ditaruh dengan opsi gitu, Rizky Ridho main dan Sandy Walsh jadi RWB-nya. RWB-nya juga bisa. Kalau kita ngelihat di sisi Saudi ada 2 penyerang yang kita harus agak takut. Satu ada pemain yang golin wonder goal lawan Argentina, ya kan, Al Dausari. Mainnya di Al Ahly, main bareng Mitrovic, main bareng Neymar, main bareng siapa lagi, Neves. Iya banyak lah. Ya kan, ada juga satu main lagi nih, Al Buraikan. Dia main di Al Fateh apa Al Ittihad gitu, kalau nggak salah. Al Ahly apa Al Fateh apa, gue lupa. Tuh orang gila juga. Nah itu pegangannya Mancini setahu gue, di depannya dia tinggi, gede. Ada satu lagi pemain yang provokasi terus. Provokasi Messi, provokasi Ronaldo, tahu kan? Tahu. Siapa yang namanya ya? Gue lupa. Lo ada yang inget gak? Siapa ya? Gue lupa lagi. Namanya mirip semua soalnya. Mirip semua ya. Ngeselin tuh orang. Agak so asik. So asik. Nah gue takutnya ke provokasi. Iya, pemain timnas yang mungkin mentalnya belum diuji di level-level tinggi kayak gitu. Pemain kayak Struik, pemain kayak Witan, kena back kayak dia, mental kena. Saya gue dulu pernah main SMA di trash talk gitu, dan gue mental gue kena. Sumpah ngaruh loh. Digitu-gituin, diprovokasi itu ngaruh. Mental lo tuh kena. Nanti lo emosi, lo marah, lo mau berantem, lo takut, ini itu ngaruh. Nah, tapi harusnya dengan experience mereka yang udah sering lawan tim-tim besar ya, tim-tim besar di Asia, seharusnya mereka bisa jaga emosional itu sih. Seharusnya, karena ini kan bukan first time dari sejak lama dia main gitu loh. Dia udah main di Asian Cup, dia main under 23, udah main di kualifikasi yang sebelumnya gitu. Jadi gue yakin sih harusnya mereka bisa lah jaga emosional gitu loh. Ya kembali ya, supporter itu juga ngaruh ya. Kita tahu Arab budayanya seperti apa. Iya, gue nggak tahu sih, menurut lo rame nggak? Dari fans Saudinya? Rame. Gue nggak tahu soalnya banyak tim yang kayak timnas, mungkin kayak timnas level kayak Saudi nggak terlalu peduli gitu loh di Indonesia. Nggak rame sih ya. Kalau timnas gimana pun juga rame kok. Indonesia lawan Filipina lawan apapun juga rame. Gitu. Timnas ya, kembali tadi lu bilang event bersejarah, event yang cukup bergengsi. Bukan bersejarah untuk Saudi, sorry itu saya. Ngerti? Maksudnya kan tetap timnas itu kan jarang ada di jarang tiap bulan, bukan tiap bulan main gitu. Itu yang ditunggu para penonton gitu. Kita mau dimanapun, even di
di Inggris, di Spanyol, dimanapun juga kan sama gitu. Mereka menunggu juga momen timnas. Iya. Itu sih kalau Dan dari main di stadium yang sangat megah, King Abdullah Sport gua. City. Woi, Itu di kalau nggak salah nih gue lihat dulu ya. Di Jeddah, dekat bandara itu. dekat-dekat bandara. Nggak, gue ngeliat ya harapan gue jujur aja bisa seri, Iya. ya kan, Pasti bisa lah. ngambil poin. Soalnya kenapa? Kalau kita ngelihat dari kualifikasi secara general, target kita mau masuk 4 besar kan. Nah, menurut gue 4 besar, lo mau ngomong apalah, lo mau ngomong nggak bisa, mau ngomong bisa, menurut gue bisa. Soalnya kita bisa menang lawan Cina, kita bisa menang lawan Bahrain, dan kita bisa ngambil 1 poin lawan Australia, lawan Iya. Saudi. Itu bisa banget menurut gua. Even kita seri 10 kali juga kita tetap iya kan? Bener. Iya kan? Kalau kita hitungan by point, kita dalam 10 pertandingan seri terus seri saja semuanya. lolos kita. Nah, gimana caranya nih ke depannya? Ini ada 2 game di depan mata. Jujur, Australia sebagus-bagusnya tim Australia, sekuat-kuatnya fisiknya, menurut gua di GBK nggak ada yang tahu. Ya kan? Oh iya. Nggak ada yang tahu. Menurut gua kita bisa. Menurut gua kita malah, gua pengen kita target 3 poin. Iyalah, Ya, kagak every home game kita harus target 3 poin. Bener. Buat Ya, nyamanin ya jatah. berkaca woi. di AFC kemarin seharusnya kalau Australia kita bisa mengimbangi, apalagi ada Dan 4. iya, gue ada soalnya 4 kenapa tambahan. gue bilang Australia bisa, soalnya gue ngebaca cara permainan dia di awal tahun di AFC quarter ya. Jujur aja di babak pertama tuh wah, dan mungkin gara-gara stadiumnya, gara-gara lightingnya, gue mikir wah Indonesia kayak main di Premier League nih. Tapi kan nggak, main stadiumnya bagus, Iya, iya. lightingnya juga Iya, bagus, keren siang banget, gitu. keren banget. Kalau lihat main di Fulham gitu-gitu kan. Kayak main di Fulham gitu kan, parah. Dan babak Craven 1 Cottage. dan makanya ini mungkin jadi problematik satu lagi ya. Indonesia pasti bagus di babak 1. Babak 2 60 menit ke atas kita lihat dari sisi stamina, dari sisi energi habis. Ya, tapi ini ada 1 poin lagi soal fisik. Nah, ini juga hal yang SDA harus perhatikan ya. Substitusi pemain. Itu Nah. di momen seperti ini itu akan jadi penentu juga menurut Nah, gua. itu Itu penting gimana dia tahu kapan harus ganti pemain yang lelah, pemain yang enggak firm, seenggaknya yang ada di bench yang fit, Ya. yang punya semangat tinggi tuh harus segera masuk. Jangan Ya. menunda-nunda sampai menit 70, 80. Seenggaknya kalau kita kalah secara skill, tapi kalau kita fisik kita masih kuat, Ya. kita bisa ngejar. Bisa ya. Nah, ya bener, setuju gue. Dan yang gue ngelihat kalau di AFC U23 kemarin, ST agak kewalahan dari substitusi karena mungkin memang kedalaman squad agak Iya, Ya, iya. kalau agak U23 berat. kita tahu Kadang lah ya. kadang berat. dilema pelatih adalah lu tuh nggak mau ngerubah komposisi pemain Ya, karena lu setuju pingin gua. first 11 lu tuh masih terbaik gitu loh. Kalau Iya. lu ngelihat bench lu ngerasa nggak ada pemain yang bisa Iya. masuk untuk upgrade quality atau kebutuhan taktikal yang nggak bisa Ya, terpenuhi, setuju. lebih baik gua stay sama yang ada daripada Nah, gua ngerusak ritme gitu. U23 tuh masalahnya emang kedalaman squadnya lumayan Jelek. parah. Ya, Lumayan, dibanding iya. senior Gitu ya. aja. Iya. Pilihan contoh misalnya Verdong. Kalau Verdong main tiba-tiba dia stamina kurang, Ada kita ada Sen, ada Shane. Arhan. Iya. Terus di depan juga mungkin bisa ada Ragnar, ada Hoki. Ada Dimas Derajat, Iya, Sananta, bisa gitu loh. Artinya pilihannya Rafael ada lah. Strike. Gue mau angkat suatu hal. Sebenarnya agak kontroversial, tapi menurut gue masuk akal kalau kita ngelihat ini dengan kacamata umum. Tom He yang sudah menjadi free agent 3 bulan terakhir, layak start nggak? Menurut gua layak sih. Gue yakin dia pemain profesional kayak gitu biasanya mereka tetap ada latihan sendiri. Cuman sorry Iya. sebelum lo lanjut, kalau kita ganti analoginya, kita ganti konteksnya di klub, pemain baru di Arsenal yang belum sempat latihan sama sekali, ya kan, free agent baru masuk, mungkin udah lo pengen langsung start. Beda karena Tom Hay ini sangat upgrade di tengah, dan visinya dia tuh pemain Indonesia lain tuh nggak punya. Jadi sangat sayang kalau misalkan lu melewatkan dia. Jadi mendingan kalau lu ngeliat mungkin secara Kita nggak ada banyak pilihan. iya, ya. Iya, kalau iya. misal mungkin bisa juga sih mainin Jenner sama Joaon. Nathan. Cuma kita kan perlu pemain yang punya jadi jenderal lapangan tengah, punya visi passing-passing yang bagus, punya shooting range yang bagus, kenceng, kayak gol lawan Filipina udah kelihatan. Kalaupun lu mungkin ST ngerasa dari sisi fisik mungkin kurang gara-gara nggak main, ya mungkin menit 60 diganti. Tapi untuk starting menurut gue tetap harus main sih. Ya in case ini gue tadi bilang soal PES, Nadeo itu kan gue bahas soal match fitness. Tapi kalau kita punya satu pemain yang cukup eksepsional, itu pasti kita mainin. Even Messi pun juga main di MLS, dia akan menjadi kapten timnas Argentina, dia akan terus main selama 120 menit.
Karena dia punya Emang sejauh itu Iya. skillnya gitu. Ya itu kita bicara Argentina, bicara Indonesia ya sama kayak tadi Basya bilang, Tom ya Hayes Tom Haye punya kemampuan itu yang untuk Yang kita jauh pakai. banget gitu ya. Iya jauh banget kan Apalagi bedanya. kalau lihat cara main kita kan kita akan main mungkin setupnya defensif, low Iya. block, main counter. Kita perlu passing-passingnya Hey ini untuk nyampe ke Ragnar, Betul. nyampe ke Marcelino atau Witan atau Rafael Strike. Kalau kita nggak ada dia mungkin akan sedikit berkurang distribusinya gitu loh. Iya. Nah, Menurut gue. gue penasaran lihat Marcelino sih. Pemain yang sudah sebulan latihan di Oxford, Oxford. ada perubahan atau enggak? Kalau kita tahu lihat terakhir kan dia sempat dapat hujatan kan, banyak kritik dari warga 62 karena maruknya, Iya. ya kan, karena egoisnya dan lain-lain. Gue mau ngeliat andil dia kayak gimana. Cuman yang gue lihat Indonesia, Saudi ya, kita ngomongin Saudi nih malam ini harus pragmatis. Oh iya loh. Harus. Menurut gue harus defense Harus, mau nggak mau, harus agak low block, mid block ya kan. Hmm. Kalau bisa ada kesempatan kita kapitalisasi, kita dapat kesempatan Ya itu counter paling penting itu. ya kan, dapat kesempatan nyerang, cuman nggak bisa tuh buang-buang kesempatan gitu. Menurut gua nggak bisa, lo dapat kesempatan depan gawang sebisa mungkin lo habisin. Hmm. Nah itu yang gue lihat di lawan Australia awal tahun AFC senior, Indonesia nggak bisa lakuin. Dan Babak ini pertama berapa kali kesempatan nggak bisa dieksekusi. Sorry gue potong dikit. Ini kalau kita ngomongin finishing nggak dilakuin, makanya STY nggak bisa di finishing dengan benar ya. Makanya STY ngebawa satu pelatih striker kan. Iya. Jadi yang menarik nih yang dia bilang pas ditanya sama media tuh, dia tuh awal mikir striker kita tuh nggak punya power. Pertamanya Power dari mikir sisi? gitu, dari sisi mungkin shooting range-nya atau gimana. Oke. Tapi ternyata yang jadi masalah kita adalah sebenarnya bukan power, tapi balance-nya. Jadi balance pemain lu di ketika lu dapat mosian misalkan atau mungkin tekniknya agak sedikit kurang juga gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah di power. Jadi ini kan sebenarnya hal-hal yang bisa lu latih terus-menerus game by game, dan seharusnya pelatih striker ini gue expect bakal ada perubahan sih. Kalau nggak di match ini seenggaknya di 3-6 bulan ke depan gue yakin kita akan sedikit melihat perubahan dari gimana cara striker Indonesia approach mainnya, cara nge-shootnya dan lain-lain. Karena menurut gue ini salah satu aspek penting banget di bawah STY sih, yang dibawa sama STY pelatih striker ini. Nah. Karena untuk ngebangunin sisi house goal timnas kita Iya, gitu. nah sebagus-bagusnya ada datangnya pelatih striker, impact-nya seberapa besar sih? Kalau kita ngelihat latihan sebelum mulai aja berapa hari kan? Nah itu yang sebenarnya kan yang bedanya Iya. suatu timnas sama suatu klub, ya kan? Iya. Kita lihat di Euro, di saat pemain masuk ke timnas, sebenarnya taktik itu nggak bisa terlalu banyak diterapin sama didalemin Iya. gitu. Soalnya lo latihan di Euro sebulan sebelum doang gitu. Beda sama klub yang lo membangun strategi, membangun taktik setahun full gitu. Timnas menurut gue lo harus ada mental, lo harus ada ritme satu sama lain, lo harus ada taktik yang sudah dipakai turun menurun, yang ini kita cara mainnya kayak gini. Jadi setiap mereka datang lagi setelah berbulan-bulan gak main, mereka udah paham. Ini kan yang dibawa pelatih striker ini kan sifatnya bukan taktikal ya, tapi lebih ke basic lu sebagai seorang striker. Makanya tadi kenapa gue bilang 3-6 bulan ke depan, kalau lu udah dapat pemahaman yang kayak gini nih kan, berarti kan striker Indonesia bakal kayak, wah main blow nih, ternyata gue salah di sini nih. Ini akan dipraktekkan juga di level klub. Teknik-teknik dasar, misalkan dia diajarin nih, oh lu harus nerima shooting di sini, shootnya kayak gini. Ketika dia main di klub, iya, ketika lu dia main di klub, di latihan sehari-hari dia akan praktekkan itu gitu loh. Dan itu akan jadi pembiasaan yang nantinya bisa ditranslate atau diterjemahkan ke ketika dia main di level nasional. Ya. Gitu. Cuma secara general menurut gue senang sih timnas bagus. Maksudnya dari Grombol juga kebantu menurut gue di saat suatu timnas bagus, animo masyarakat tinggi terhadap bola di Indonesia, semua tuh keangkat gitu. Jadi gue harapan gue juga tetap bagus gitu. Maksudnya kalau emang nggak bisa kita Piala Dunia lolos masuk ke playoff peringkat 4 atau mungkin peringkat 3, mungkin kita bisa fokus di ASEAN juga. Nah yang sebenarnya dari kemarin jadi tanda tanya juga, ini agak melipir dari konteks Saudi ya sama Australia. Kenapa ada keinginan ASEAN Cup, apa ASEAN kan? AFF main lapis kedua atau lapis ketiga, itu yang gue agak bingung. Di saat Indonesia bukan di posisi yang kita udah sering juara AFF nih, nggak penting nih, kita asal lapis 2 aja. Apapun itu kompetisi internasional, menurut gue kita di posisi yang ada gue ambil gitu.
Ngerti nggak? Nah, yang gue bingung adalah keputusan federasi mengentengkan AFF. Ya kan lo udah dengar kan berapa Iya, kali betul. mau main lapis 2, lapis 3. Apakah lapis 2 itu cukup? Menurut gue AFF lo ya minimal juara sekali dulu dah. Baru kita bisa mengentengin gitu. Ya kan nggak bisa ngelongkap juga, namanya proses. Ya kan Argentina mungkin bisa bawa Olympics tim kelas B-nya gitu. Perancis mungkin bisa. Cuman menurut gue itu yang gue agak bingung kenapa AFF nggak ada nilai konsiderasi tinggi untuk menang gitu. Menurut lu gimana? Gue coba nyambung striker tadi dikit ya. Iya. Kalau striker sih intinya gimana di klub gitu. Timnas itu kan lu tidak bisa merubah pemain dari B ke A di timnas. Lu harus basic Setuju. di klub. Basicnya kuat di klub. Basic harus kuat di klub. Tugas pelatih timnas, tugas semuanya itu bukan ngajarin lu untuk cara syuting gimana. Menurut gue itu terlalu membuang-buang waktu. Iya, dan Tapi terlalu basic lah. yang paling penting adalah gimana para pelatih, penonton, federasi itu bisa ngasih motivasi ketika kita contoh gagal memanfaatkan peluang. Ya. Kita nggak gampang ketika dapat counter attack, kita maju by one sama kiper bisa cetak gol. Apalagi level pemain kita Indonesia, itu susah banget menurut gua. Maksudnya Nah, makanya poin gue maksud sorry kepotong bukan mungkin Iya. akan translate langsung, Iya. tapi secara teknikal tuh bisa karena dia kebuka nih apa yang gue salah, dia akan bisa praktekkan di level klub. Betul. Dan Cuman gitu. gua lebih ke netizen sih kan banyak Oh, mungkin. iya. Kalau dari lu betul, dari netizen itu nggak mudah. Kita harus tetap push semangat. Itu inti menurut gue sih secara moral ya. Paling di timnas sekarang nih moralnya gimana dia bisa lebih baik lah. Soal AFF mungkin si Coach Shin ingin membuat 2 squad yang berbeda. Kita harus regenerasi timnas itu dari pemain yang suka dimainkan. Ya. Mungkin momen AFF diberikan Coach Shin untuk ayo lapis kedua lu tunjukin kalau lu mau masuk lo berhak ke atau enggak gitu. gitu. Even nanti mungkin ada SEA Games atau ada yang lain, ini siap. Gue sih kayak Oke. tadi lu bilang Olimpik Argentina. Nah pemain-pemain ini harus Siap sering gitu. sebelumnya dikasih kesempatan main. Iya, itu Dan bagus tambahan tuh dari poin. Husein juga dari Bang Gundo juga karena kemarin sebelum diundur kan sebenarnya jadwal AFF sama ini kan agak deket ya. Iya. Jadi dan kita juga tahu kita nggak mungkin ngebawa 4 sampai 5 pemain dari naturalisasi kita karena bukan internasional ini kan internasional break gitu loh. Ya. Jadi otomatis di sini momen dimana lu bisa mainin pemain Indonesia. Contoh nih kayak misalkan mungkin si Asnawi atau Arhan gitu misalkan. Egi Atau Egi ya kan. atau mungkin ya tadi Marcelino, Dimas Derajat, Sananta, Hoki gitu loh. Klok juga bisa masuk di AFF. Clock gitu Ya, loh. bisa. Iya, atau pemain di Liga Indonesia lokal yang emang dia sangat perform banget gitu Iya. loh. Bisa dibawa ke sana dan kalau kita lihat nih, apakah squad itu bisa ngebawa timnas juara? Sebenarnya bisa karena kita dengan tanpa pemain naturalisasi pun dari 10 tahun ke belakang itu berapa kali masuk final AFF. iya, AFF. Setuju. Ya, Gitu loh. Iya. Dan menurut gue, sorry, Iya. gue setuju. Dan menurut gue karena proses diaspora sekarang yang setiap harinya makin selalu ada rumor, selalu ada pemain baru, kita kedalaman squad kita lumayan bagus sih. Apalagi di defense. Kita dengar kemarin ada si Dix, ada Mes Silgers, ya kan, 2 back. Central Wah, ini defenders. back lama-lama lumayan dalam nih. Iya, iya. Ya kan, kita belum ada ngomongin Amat, belum ngomongin Rizky Ridho, belum ngomongin Dix, belum ngomongin semuanya. banyak. Sapati nama ya kan. Banyak. Cuman kita lihat lah, harapan gue jujur aja kita ya skenario ideal ya. Kita bisa dapat gol 1, nyolong gol di depan lawan Saudi, Ya, terus kita defense itu pasti mati-matian. ya. Defense Inter Barca ya. Iya, defense mati-matian dah. Terserah lu dah. Walaupun benci banget tapi ya udahlah apalagi untuk kita sangat Iya. dibutuhkan. Iya, dapat colong gol di depan, Iya. defense. Udah. Bawa pulang gitu, 3 pulang. poin. Itu skenario ideal menurut gua. Soalnya iya. menurut gua sorry to say nggak bisa main adu-aduan Fisik, taktik, semua kalah adu-aduan lah, fisik semua kalah. gitu. Ya kan? Ya betul. Gue setuju. Tapi kita juga harus ada momen-momen dimana mungkin akan position udah pasti kalah, tapi kita nunjukin di game-game lawan Irak, bahkan di sedikit menit di lawan Jepang, Australia, kita bisa kontrol pertandingan. Kadang the best defense is offensive kan. Ya, betul. Jadi harus tahu aja sih sebenarnya timingnya. Kapan lu harus main low block, mungkin majority of the game lu akan main low block, tapi ketika ada beberapa momen ketika lu yakin, lu confidence, lu bisa kontrol bola, lu bisa passing yang dengan build up dari belakangnya gitu loh. Ya lu
kenapa nggak dilakuin gitu. Tapi sebenarnya ya kan gitu harus tahu timingnya gitu. timingnya, dan itu sebenarnya kan ya yang gue pengen lihat juga. Soalnya 2 tahun terakhir kita ngelihat kecantikan permainan Indonesia gitu sebelumnya belum pernah lihat. Sorry, main triangle-nya, main tiki takanya ke depannya. Gue harap itu ada juga, makanya gue bilang mungkin Saudi nggak cukup, nggak untuk kayak gitu, kurang pragmatis untuk melakukan itu. Cuman Australia ini jangan anggap nih Australia timnas besar nih. Australia ini tim yang Liganya mungkin 10 apa sih? tahun, Ini mungkin 10 tahun lalu bagus gitu, ada liganya Gary apa sih? Cahill. Menurut gue Iya. Australia menang fisik Pisang doang. lah. Bisa Tebong pisang banget. kalau kata Koci. Iya, Ketebong menurut gua pisang. menang fashion. Ada tuh yang rambutnya panjang, Iya, kapten iya. keren parah fashion. Mirip Keren, Jack keren. Grealish. Jack Grealish Lu lupa KW. siapa namanya tuh? Irvine apa? Irvins, Irvins. Sama ya. ada back Leicester Harry Sota yang Oh, tinggi. iya. Iya. Kayak Oh Mac- enggak, kayak yang Kayak Maguire. yang CDM-nya tuh orang mana ya? CDM Ipswich. Oh, so Australia Lupa. juga tuh. Lupa. Australia juga tuh jago tuh. Ya tapi di luar itu menurut gua pede. Nggak tahu kenapa gue ngobrol sama anak-anak, kadang-kadang di luar juga pada bilang nggak mungkin Indonesia masuk peringkat 4. Menurut gue kenapa nggak mungkin? Mungkin lah. Sorry ya, Cina dengan katanya gue dengar ada diaspora juga, Latin dan lain-lain. Menurut gue Cina sama Bahrain tuh selevel sama kita sekarang. Setuju. Jangan ngerendahin kita udah bukan timnas yang beda menurut gue. Iya. Kita ngelihat dari beberapa turnamen terakhir, ya itu sih motivasi, animo masyarakat juga harus optimis. Dan leader, harus ada sosok leader di tim. Nah, gua harap JITS bisa jadi sosok leader itu. Dan tadi nge-quote Jay-Z juga di press conference, dia bilang ya ini namanya sepak bola, orang Saudi aja bisa ngalahin Argentina 2-1. Iya, kenapa kita nggak bisa menang? Kenapa gitu? kita nggak bisa menang Saudi gitu loh. Ya, betul. Gitu loh. Ya, Jadi menurut gua ya harapan gua good start lah untuk Marsuna hat-trick, Struik gua gol. Asis semuanya lah. Semuanya punya kontribusi yang bagus dan clean sheet. Wih, itu gila sih kok clean sheet sih. Ya cuma kita Mewah lihat lah. gitu. Gue di setiap ada momen timnas main gue selalu excited. So gue ada koneksi gue kemarin gue sering banget ngobrol sama Basya. Coba ya kita bisa merasakan koneksi itu di Indonesia dengan kita di Arsenal, dengan anak-anak Rombo, dan dengan perkembangan Indonesia. Gue mulai ada koneksi itu sama Indonesia. Gue peduli sama pemainnya, gue peduli sama Arhan contoh, gue pengen mereka main bagus gitu. Dan kita ngomongin Arhan, menurut gue Arhan adalah aset di menit-menit akhir di mana kita mentok butuh gol. ya. Nggak ada tuh yang kayak Rory Delap di dunia, cuma Arhan Nggak doang ada. gitu. Dan Ya itu kan? itu teknik yang sangat susah. Kalau orang lihat lempar gampang itu susah. Nah sebenarnya kita ngomongin free throw, yang gue ngelihat masa Indonesia adalah kalau kita ngelihat Arsenal set piece di dalam corner, bukan ngambil cornernya doang, ya kan? Posisi-posisi pemain yang bisa heading, posisi-posisi pemain di dalam box itu sangat-sangat penting. Yang gue ngelihat di saat Arhan bisa eksekusi throw in, set piece-nya tuh agak berantakan gitu. Ya memang kalau gue lihat sih belum terlalu dilatih untuk itu Nah, ya. itu yang Kalau menurut gue pengen coach STY dan semua staffnya belajar kayak Arsenal. Iya. Seberapa banyak fokus Arsenal dalam strategi set piece ya, gitu. set piece penting. Bisa beda-beda, nanti kerumunin kiper, nanti mulai dari luar. Kalau mau lihat set piece yang lebih ingin dipelajarin tuh set piece di futsal. Sebenarnya bisa diimplementasi ke sepak bola. Gimana cara dia ngambil bola, gimana pertukaran pemain, nutup lawan, itu kan gitu, nutup lawan untuk pemain lain masuk. Ya, Arsenal kan juga begitu. Satu misalnya tiba-tiba lompat, itu kan semua menurut gue dilatih. Gitu bukan. Nah, gue ngelihat Arhan tuh aset yang kuat, cuman belum dimaksimalkan kemampuan throw in dia, karena memang belum ada atensi untuk gimana caranya kita bisa dapat pemain di dalam box yang bisa heading di bola. Betul. Bolanya udah bagus. Ya frekuensinya walaupun ada beberapa yang berhasil membahayakan. Gue yang paling memorable di gue adalah ketika lawan Argentina tuh yang awal-awal bahaya, yang cuman di save Emi Martinez. Iya, abis itu kebaca. Awal-awal bahaya, abis itu kebaca. Abis itu Ya kebaca. kan? Oke gini. Jadi Sama terus nggak ada strateginya iya. Di luar itulah gue dan semua anak Gerombol pasti bakal nonton, ya kan? Gue berharap di GBK juga hari Selasa. Menurut gue kita harus menang di situ. Nggak mau tahu, udah menang, dapat poin, nyolong poin, udah enak lah. Betul. Posisi kita udah enak, kita udah di posisi 4, udah tinggal menjaga aja. Lebih enak menjaga posisi 4 daripada lu nomor 6 mencoba ke 4 gitu. Dan gue yakin target stay kan sebenarnya pertama masuk top 100 negara kan. Iya. Ranking FIFA. Gue yakin itu bakal possible banget, apalagi di proyek kontrak 3-4 tahun sampai masa jabatannya Pak Erick Thohir selesai kan. Itu waktu yang cukup panjang, 3-4 tahun dengan additional beberapa pemain. Gue yakin bisa nembus ke 100 dan semoga bisa peringkat 4
syukur-syukur 3 Mantap. ngegeser Australia kan. Mantap. Iya. Oke, Hmm. nih seru nih kayaknya. Kita nonton, kemungkinan juga pasti kita update di TikTok, review reaction, kita bakal review juga, dan kemungkinan kita bakal setelah 2 game ini bakal main rankingan di babak debat pemain-pemain terbaik di timnas dari elite, good, oke, ke flop gitu. Dan semoga bisa ngundang guest yang menarik juga, yang pakar-pakar. Siap. Yang bisa ngomongin lebih lanjut. Iya, Cuman itu aja kali ya. Ya. Jangan lupa follow. Subscribe Grombol. Jangan lupa join Telegram Grombol untuk updatean Grombol yang terbaru. Tinggal ngeklik link kita di bio. Jangan lupa nominasi kita baru Nominasi di Jebret. Brand Media. Ada Linknya ada di bawah. Kita wonderkid, kita harus seperti Lamine Yamal tiba-tiba bisa muncul. lawan Coach ya. Bisa. Ya kan kita butuh masa Grombol. Iyalah, Gromboys. Nah, dan jangan lupa juga follow Instagram, TikToknya Bang Gundo sama Arsenal Fox. Itu aja. Siap. Let's go. Let's go.